Nanti nyampe sini Mas Dida. Bismillah, alhamdulillah Pak Prabowo terus di Majalengka. Alhamdulillah guys, Bapak Prabowo sudah nyampe di Majalengka ya. Nah ini dia mulai menjalankan mesinnya untuk panen. Panen di Majalengka, Pak Prabowo. RKDM Majalengka selalu siap ya. Majalengka antusias. Dan semua juga warga Majalengka sangat antusias melihat Prabowo ada di Majalengka. Pak Presiden Prabowo panen di Majalengka tuh. Masyarakat Majalengka antusias. Ayo Pak, kapal dia Pak. Maju, maju. Pak, dia Pak terus. 3 bulan. Dapat naik itu. Masuknya bahkan sekarang kan ada panggung buat lewat di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja di cuma. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke mana? Kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang Pak Menteri, selebihnya ada lahan-lahan tanda hujan atau lahan tidak berfungsi. Seperti di Kabupaten Aceh Utara, di situ ada kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama baru satu udara ya, baru mau nyampe ke sini. Ini nggak tahu siapa ya, nggak tahu Bapak Presiden atau siapa.
kasih dan juga Bapak dan Ibu yang mengikuti secara virtual. Terima kasih telah menunggu dan saat ini perlu kami informasikan bahwa Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sedang persiapan untuk take off dari Bandara Halim. Untuk itu Bapak dan Ibu yang masih berada di sekitaran tempat acara yang masih berdiri menuju ke depan menyesuaikan tempat yang telah ditentukan. Halim apa dari itu? Halim masih Halim bang. Sementara air teh sabulan teh 100.000. Misi mah geus lebat rumah. Udah geus lebat. Ya eta mantap. Pikiran tetep apa ningali batur. Tinggal segala rasa fitnah. Alhamdulillah guys, Bapak Prabowo sudah nyampe di Majalengka ya. Nah ini dia mulai menjalankan mesinnya untuk panen. Panen di Majalengka, Prabowo. RKDM Majalengka selalu siap ya. Dan semua juga warga Majalengka sangat antusias melihat Prabowo ada di Majalengka. Presiden Prabowo panen di Majalengka. Masyarakat Majalengka antusias. Ayo Pak, kapal ini Pak. Maju, maju. Maka dia Pak terus. 3 bulan.
kan ada panggung buat lewat. Bulan dan bahaya. Prabowo merenya. Oh. Ya, siap kerjasamanya. Ayo, masuk kan, mundur. Bapak Ibu, bercanda lagi. Kita mundur pakai kan, ayo. Ayo, dari tempat duduk. Berkat kerja kerasnya teman-teman pertama Komisaris Utama Pak Waminta. Kemudian ini betul-betul cerah bagi petani secara kebijakan Bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, stok gudang sekarang 2,4 juta ton. Diperkirakan akhir bulan ini 3 juta ton dan tertinggi selama 10-20 tahun kalau tidak salah laporan tadi, tertinggi stok kita di gudang. Ini ada Direktur Bulog, terima kasih Pak Panglima. Ada Direktur Pengadaan Mana, Direktur Keuangan, terima kasih. Ini kerja Bapak, akuannya bagian kecil daripada Bulog. Mana direksi ini yang kerja keras dan direksinya nginap di kantor Bulog, nginap dari bikin tenda, kami sidak atau betul-betul nginap di kantor dan pastinya luar biasa. Kemudian sewa gudang, karena gudangnya sebagian sudah penuh, itu 750.000 ton kita sudah sewa sampai dengan hari ini. Karena gudang sebagian kabupaten itu penuh, sehingga kita sewa. Bapak Presiden juga indikasi ada Menteri PMU, kita sudah mulai bekerja dari seluruh kebijakan Bapak Presiden, mulai benih, alat mesin pertanian, kompanisasi, oplah, cetak sawah, pupuk, kemudian HPP, serap itu relatif selesai. Sekarang yang berproses adalah irigasi. Kalau 2 juta hektar yang kami sudah sepakati dengan Menteri PU, kalau ini selesai, Bapak Presiden insya Allah pangan kita aman dan mimpi besar kita untuk menjadi lumbung pangan itu bisa jadi kenyataan. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden atas kedatangannya. Juga ada beberapa gubernur yang mau komunikasi dengan Bapak, Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan ada 4. Mungkin izin Bapak Presiden mungkin bisa kami menyapa langsung komunikasi dengan Bapak Presiden dari Aceh. Sudah siap? Juga Pak Presiden yang kita muliakan, mudah-mudahan support juga di segi beberapa kendala di Pak Menteri. Selebihnya ada lahan-lahan tanda hujan
atau lahan tidak berfungsi. Seperti di Kabupaten Aceh Utara, di situ ada 9 kecamatan yang tidak terjamah oleh irigasi, Pak Presiden. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depan Aceh lebih makmur dan lebih maju di segi pertanian, khususnya lompong padi. Seperti itu. Saya rasa terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jawa Sumatera Utara. Ini luar biasa pupuknya untuk masyarakat petani betul-betul berpihak. Yang berikut serapan kita cadangan padi beras. Kami ini sudah 1000 sampai 2000 kali lipat lebih tinggi yang diserap dari tahun 2024. Datanya 1193 ton tahun lalu. Tahun ini kita dapat sekitar 193.000 ton sudah terserap baru pada kuartal pertama, triwulan pertama. Yang berikut kami sampaikan untuk target produksi Sulawesi Selatan 5,5 juta ton. Ini realistis kami akan capai karena kami pernah menjadi produksi beras tertinggi di 2022 pada waktu masih di seluruh wilayah agak kesusahan. Yang kami ingin sampaikan bahwa selama harga dijaga di atas, semua petani akan menanam. Semua akan petani menanam. Yang kita butuhkan tinggal masalah benih, masalah penggilingan karena harus kering untuk kemudian dijual, kemudian sistem irigasi, opla. Maka kami mohon ke depan, karena dibanding kita membangun yang baru, mungkin kita izin menyampaikan terutama opla ini optimalisasi lahan sekiranya bisa dilakukan karena yang menguasai hajat hidup orang banyak ini di sektor beras. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Pertanian untuk selalu memberikan rakyat, semoga diberikan kesehatan dan selalu sukses. Selamat kepada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden, izin dari 4 provinsi mungkin di rut pupuk hanya Aceh yang perlu perhatian. Pulau Jawa sudah, Pulau Sulawesi aman, Kalimantan aman untuk pupuk. Mungkin ada perlu manajernya dicek. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Koordinator Pangan yang hadir, Pak Zulkifli Hasan, Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri PU, Panglima TNI, ada Sekjen Kepala Staf sudah hadir di sini, Kostop ya, Jawa Barat, KDN, Kang Dedi Mulyadi, cuma Kang Daman, kemudian Wakil Menteri Pertanian, Kepala BPS, Direktur Utama Bulog, para anggota Komisi 4, Ketua Komisi sudah hadir. Siap. Ketua Komisi 4 hadir, anggota Komisi 4, saudara-saudara sekalian, para penyuluh pertanian dan terutama para petani, para gapoktan yang saya hormati, dan yang hadir melalui Vikon di sini, para gubernur yang hadir dari 14 provinsi ya, kemudian para bupati juga tadi hadir, para panglima, kapolda, para pimpinan dari semua lembaga-lembaga di seluruh provinsi yang hadir di sini. Tentunya kita masih dalam suasana Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ingin menyampaikan hari ini mungkin yang paling
bahagia, yang paling gembira adalah saya sendiri, Presiden Republik. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih. Nanti saya akan bikin suatu statement khusus. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dari semua jenjang, mulai dari pusat, para Menko, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat oleh rakyat Indonesia. Saya sangat bahagia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Dalam hal ini untuk keamanan mudik, keamanan selama bulan puasa, keamanan selama mudik dan kembali dari mudik, saya ucapkan terima kasih kepada Kapuk, kepada Menteri Perhubungan, kepada TNI di semua jajaran. Kerja keras saudara benar-benar sesuatu yang membanggakan. Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Saudara sebagai pimpinan, saya nilai saudara-saudara sangat bertanggung jawab, saudara-saudara sangat berprestasi, dan saudara-saudara pantas untuk diberi penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bahwa kita dalam pertama kali bertahun-tahun harga-harga pangan terkendali, ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pertanian di bawah koordinasi Menko Pangan. Menteri Pertanian kerja sangat keras. Tiap kali saya cari, beliau ada di sawah, beliau ada di daerah. Satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Inilah menteri-menteri kabinet kita, ya. Semuanya bekerja keras, semuanya turun ke lapangan, dan alhamdulillah sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat dengan hati yang bersih, dengan itikat yang baik, dengan rasa tanggung jawab yang penuh kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dengan keinginan kita untuk melayani rakyat, membela rakyat, membantu rakyat, terutama rakyat yang paling lemah, yang paling miskin. Ternyata dalam waktu yang tidak lama berhasil kita, mampu kita. Di mana banyak negara kekurangan beras, di mana banyak negara harga pangan menjulang, bahkan di negara yang terbesar dan terkaya di dunia, sekarang telur itu langka. Alhamdulillah kita sudah ekspor telur sekarang. Kita surplus telur, dan telur turun harganya. Dan saya minta ke Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dan semua unsur bekerja keras lagi supaya harga daging, harga telur, susu bisa turun lagi, supaya rakyat semuanya bisa menikmati peningkatan protein, karena protein sangat penting untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Rakyat kita sekarang harus bisa menikmati protein dalam harga yang sangat terjangkau. Di kampung ini orang kampung semua yang kerja di cuma. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya
mantan prajurit. Saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72 banyak yang merasakan. Sini saya dapat laporan hama tikus yang sangat pelik masalahnya, dan yang paling bagus sekarang katanya adalah burung hantu. Waduh, ini harga burung hantu naik kalau sekarang ini ya, kira-kira. Sekarang 150.000. Lebih mahal dari enggak. Nanti saya bantu di sini ya. Saya bantu untuk berapa burung hantu yang saudara perlu. Ya, saya bantu. Benar ya? Perlu tambahan berapa burung hantu? 1.000 ekor. 1.000 ekor kali 150.000. 1.000 ekor. Berarti 150 juta. Baik, saya bantu. Hari ini juga. Ya. Baik. Ada kan? Dan kita cari jalan keluar bersama. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita yang udah jelas siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan. Yang kedua adalah irigasi Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS, atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja Pak, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya, karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah Pak. Kalau itu sudah harus yakin. Jawa Barat tuh Pak, Jawa paling barat Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain. Hari ini mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung Pak, dikelola oleh petani Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca, karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh Provinsi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana apakah ada teknik-teknik alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih.
Thank you.